Sobat semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas masalah yang paling pokok, yang paling sering terjadi, apalagi mohon maaf pada penangkar pemula. Dan inilah masalahnya yang akan kita bahas, yaitu cara membuat pejantan murai birahi. Sobat DJF semuanya, langsung saja kita simak pembahasan pada postingan kali ini. Cara membuat pejantan murai birahi, kami DJF membaginya menjadi 3 bahasan penyebabnya. Yang pertama, dari faktor umur. Yang kedua, dari faktor menu pakan. Yang ketiga, dari faktor kenyamanan lingkungan kandang penangkaran. Baik sobat semua, kita akan lihat pembahasannya pada setiap pokok permasalahan. Yang pertama yaitu faktor umur. Sobat semuanya, untuk bisa menangkarkan burung murai batu dan tentunya diharapkan bisa berhasil dengan baik, faktor umur sangat menentukan sekali. Faktor umur ini untuk pejantan minimal berumur 1,5 tahun ke atas. Ini adalah faktor minimal untuk kelancaran dan keberhasilan dalam menangkarkan burung murai batu. Adapun ada di antara sobat semuanya yang menangkarkan dan menggunakan pejantan yang berumur di bawah 1,5 tahun, ada yang sekitar 1 tahun, 1 tahun 2 bulan. Ini adalah tidak masalah, namun tentunya tingkat keberhasilannya akan sangat berbeda sekali, karena saat umur minimal ini kita gunakan, tentunya ada kendala di dalam menangkarkan burung murai batu ini, khususnya yang pejantannya. Di antaranya, apabila kita menggunakan pejantan yang umurnya belum matang, adalah bahwa di bawah umur yang minimal ini, organ reproduksi khususnya murai pejantan ini belum terbentuk dengan matang, sehingga proses produksinya ada kendala tentunya. Di antaranya bisa terjadi pada hasil anakan yang kurang sehat, kaki bengkok, paruh belok, sayap yang mudah turun. Inilah yang ditimbulkan dari umur calon indukan yang akan kita gunakan belum mencukupi pada batasannya. Semuanya terjadi karena organ reproduksinya belum sempurna. Baik sobat semua, itu tadi yang pertama yaitu faktor umur. Inilah bahasan yang kedua, yaitu dari faktor menu pakan.
Sobat semuanya, perlu kita pahami dahulu bahwa antara membuat murai birahi dengan menaikkan murai birahi adalah berbeda. Membuat adalah kita mengkondisikan tanpa harus mencabut atau mengeluarkan murai batu ini dalam kandang penangkaran. Sedangkan menaikkan birahi adalah dengan menggunakan terapi indukan yang kita gunakan. Murai batu ini kita cabut, kemudian kita lakukan terapi untuk menaikkannya. Ini sangat berbeda antara membuat dan menaikkan. Sobat semuanya, inilah faktor yang kedua, yaitu dari menu pakan. Sobat semuanya, menu pakan yang sebaiknya kita gunakan dalam keseharian sehingga bisa membuat murai pejantan ini bisa birahi, termasuk juga yang betinanya. Menu pakannya adalah yang pertama kroto. Untuk kroto, sobat semua, harus kita berikan setiap hari minimal 1 sendok teh. Adapun porsi lebihnya yang penting tidak berlebihan dan tidak mubazir, karena sifat kroto yang mudah basi. Jadi sobat bisa perkirakan sekiranya 1 hari ini habisnya seberapa. Ini yang sebaiknya kita persiapkan untuk krotonya. Kemudian untuk jangkrik ini tidak perlu khawatir, karena jangkrik ini tidak akan basi, jadi berlebih pun tidak masalah, karena buat esok hari tetap akan hidup jangkriknya, jadi bisa dilanjutkan untuk menu pakan keesokan harinya. Yang ketiga adalah ulat Hongkong. Ulat Hongkong pun sama sobat semua, jangan kita batasi jumlahnya, jangan kita takar. Ini banyak sekali yang mempertanyakan berapa jumlahnya. Jangan pernah kita membatasi untuk menu pakan, baik ulat Hongkong sekalipun. Apakah tidak khawatir terjadi ngelemak? Ini pun sering ditanyakan kepada kami, dan kami pun sudah mempraktekannya bertahun-tahun. Syaratnya menu pakan yang kita berikan ini bervariasi setiap harinya. Maksudnya bervariasi ini setiap hari ya ada kroto, ada jangkrik, ada ulat Hongkong, dan ada menu pakan yang lain, misalnya kalau bisa ulat kandang. Kecuali kita hanya menerapkan 1 atau 2 menu pakan saja, misalnya ulat Hongkong dan kroto. Tentunya akan banyak sekali dampak yang ditimbulkannya apabila tidak bervariasi, di antaranya yang ngelemak tadi. Sobat semuanya, untuk menu pakan yang keempat yaitu ulat kandang. Ulat kandang bila mana ada sebaiknya kita berikan juga sebagai variasi menu pakan kesehariannya. Andainya tidak ada, karena untuk ulat kandang ini memang tidak semua daerah ada, ini tidak masalah, sobat bisa tetap berikan menu pakan yang 3 tadi. Untuk menu pakan cacing tanah, sobat semuanya, bisa sobat berikan, bisa juga tidak, karena kondisi pada saat ini adalah kita mau membuat supaya pejantan ini birahi. Andainya mau memberikan, tentunya tidak setiap hari, bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali, dan porsinya pun tentunya tidak banyak, cukup 1 sampai 2 ekor cacing tanah saja.
Namun saran kami DJF pada tahapan seperti ini kita berusaha untuk membuat pejantan ini birahi, sebaiknya tidak diberikan dahulu menupakan cacing tanah. Sobat semuanya, untuk menupakan yang sebaiknya tidak diberikan pada tahapan ini, yang pertama yaitu cacing tanah tadi, yang kedua ulat bambu, yang ketiga fur atau fur. Inilah menupakan yang sebaiknya kita hindarkan dahulu pada tahapan saat ini. Sobat semuanya, kita masuk pada bahasan yang ketiga, yaitu faktor kenyamanan lingkungan kandang penangkaran. Sobat semuanya, suasana yang ramai bising tentunya tidak akan membuat nyaman lingkungan kandang penangkaran. Inilah yang menyebabkan indukan khususnya pejantan murai batu ini tidak birahi. Yang pertama, adanya suara bising atau berisik dari luar kandang penangkaran. Yang kedua, adanya hewan liar atau hewan lain yang sering terlihat di sekitaran kandang penangkaran sehingga membuat takut indukan murai batu yang kita tangkarkan. Misalnya tikus, kucing, dan lain-lain. Tentunya kita bisa mengatasinya. Yang ketiga, adanya aktivitas di seputaran kandang penangkaran. Misalnya terlalu seringnya kita menengok atau melihat-lihat kandang penangkaran. Sebaiknya sobat semuanya, aktivitas di sekitaran kandang penangkaran hanya saat kita memberikan menupakannya saja. Selebihnya sebaiknya tidak berada di sekitaran kandang penangkaran.